Ini Pak, saya mau ganggu. Gak apa-apa. Ini saya, ada ini loh, di sekolah permasalahan sama anak-anak. Sebelumnya saya mau cerita gini loh Pak. Anak-anak itu kan di sekolah, kalau saya ngajar, kalau saya menerangkan, itu anak-anak bukan nggak suka apa ya. Anak-anak itu kayak nyuekin gitu loh Pak ke saya tuh, kayak nyentengkan gitu loh ke saya. Gimana ya Pak ya? Kayak nggak ngerespon gitu ya? Iya, kayak nggak merespon. Terus di sekolah, pada saat pembelajaran, di kelas atau di suasana lingkungan di luar pembelajaran? Khususnya di kelas. Khususnya di kelas ya? Ya, kalau di luar misalkan anak-anak ada kayak berbuat salah gitu, terus saya tegur kayak yang saya agak dianggap gitu loh Pak. Gimana ya kok bisa guru digitukan sama anak-anak ya? Kalau di kelas terus nggak memperhatikan gitu? Iya, Anak-anak kalau di kelas gak memperhatikan. rame sendiri gitu ya? Rame sendiri, ngomong sendiri. Anak-anak kayak gitu. Terus keluhan yang jenengan utamakan di sini terletak di mana? Di pembelajarannya atau di lingkungan pada saat itu? Lebih ke pembelajaran sih Pak, sebenarnya lebih ke pembelajaran. Soalnya kan anak-anak itu kalau saya kasih, misalkan nih saya ngajar di depan kelas, nah mereka tuh ya ada sebagian yang memperhatikan, ada sebagian lagi, kebanyakan cowoknya terutama itu kayak menyepelekan saya gitu loh Pak. Setelah saya kasih, kamu gak boleh ini ya, gak boleh rame, bu guru sedang ngajar. Nah saya bilang gitu, anak-anak cuma gitu aja Pak responnya, kayak agak ya cuek gitu loh sama saya. Dikira saya tuh gak ada di sana atau apa ya, entah saya mau marah-marah terlalu nemen gitu lah istilahnya. Sering terjadi kayak gitu Bu? Apa Ya, selalu terjadi kayak gitu? selalu setiap saya masuk kelas seperti itu. Pernah jenengan melakukan suatu metode atau apa gitu, atau pernah punya cara jenengan itu pengen mengatasi hal itu, pernah Bu? Apa yang pernah jenengan coba? Contohnya misalkan Awalnya pernah Nggih, salah apa itu satu Bu? Apa itu? contohnya saya kasih kayak anak-anak, biar mungkin saya sadar gini, mungkin cara ngajar saya mungkin membosankan gitu, saya pikir pertama. Jadi kayak saya kasih kayak permainan gitu loh Pak anak-anak. Contohnya kayak tebak-tebakan. Ayo siapa yang bisa jawab ini, boleh keluar duluan, boleh istirahat duluan. Kayak Tujuannya gitu. untuk agar supaya memperhatikan ya anak ya Bu ya. Seperti itu. Ya, gimana dengan cara itu, berhasil? Ya buat yang pintar-pintar berhasil, buat yang mereka yang kata saya banyak yang cuek sama saya itu, mereka ya tetap aja kayak gitu cuek Pak. Cuman engkau enjek kok tak bisa gitu cuman Pak. Oh gitu ya. Iya. Jenengan pernah menemukan keluhan-keluhan dari mereka? Pernah mendengar keluhan atau apa gitu dari mereka enggak? Enggak pernah ya, sementara sampai sekarang enggak pernah ya? Enggak pernah dengar keluhan-keluhan itu, enggak pernah ya? Terus yang jenengan inginkan terhadap mereka itu apa? Ya yang saya inginkan mereka ya lebih kayak menghargai saya. Saya kerasa kalau Pak anak-anak itu ya apa ya, memang mereka menghormati, sebagai murid mereka menghormati, cuman lebih ke kalau saya ngajar mereka tuh tidak memperhatikan, terus kayak cuek. Tapi kalau disuruh ngerjakan tugas ya ngerjakan. Cuman ya itulah intinya, mereka cuek banget gitu loh Pak sama saya Pak. Kayak yang nggak serius memperhatikan ya? Iya, kayak nggak serius memperhatikan. Guyon-guyon gitu nih. Ya, itu ya. Laki-laki perempuan sama semua kayak gitu? Lebih condong ke laki-laki. Lebih condong ke laki-laki ya. Ada rencana ke depan mungkin untuk melakukan sesuatu? Nah ini saya minta tolong ke Pak Guntur, soalnya kan anak-anak kan kalau ke Pak Guntur kan kayak yang
saya lihat kan kayak yang bukan takut sih, lebih ke mendengarkan gitu loh Pak, walaupun bandelnya seperti apa kan anak-anak kalau ke Pak Guntur kan mereka mendengarkan. Masa seperti itu lebih mendengarkan gitu ya? Kok bisa gitu loh, saya kan juga penasaran gimana caranya kok bisa mereka mendengarkan sampean gitu. Gini Bu, jenengan lebih yang jenengan suka itu komunikasi yang seperti apa dengan anak? Lebih suka komunikasi yang bagaimana sih dengan anak itu? Saya sebenarnya sama anak-anak suka kayak komunikasi ini. Kalau saya sih Pak pengennya ya komunikasi yang kayak biasanya itu lah Pak, kayak saya sama anak saya gitu loh, yang nyantai gitu loh, tapi mereka malah menanggapinya lama gitu loh Pak ke saya. Wah, bagus sebetulnya itu sudah. Jadi komunikasi yang itu sebetulnya yang diharapkan sama anak itu. Kalau saya pengetahuan atau pengalaman saya sendiri pribadi sih, jadi apa yang jenengan sampaikan barusan tuh luar biasa sudah, menginginkan komunikasi yang seperti kepada putra jenengan dan lain sebagainya kayak gitu, yang itu yang menurut saya pengalaman saya gitu ya, itu yang lebih mengena nantinya Bu gitu loh. Terus ada enggak Bu, ada enggak ini apa ya, rencana untuk melakukan hal kayak gitu terus gitu? Tiap hari saya kayak gitu memang Pak, saya berusaha untuk dekat sama anak-anak, tiap hari saya berusaha seperti itu ya, walaupun mereka kadangnya tetap bersikap lama gitu sama saya, ya udah saya biarkan gitu. Soalnya kalau dimarahi kan anak-anak ya gitu ya Pak ya, kalau dimarahi tambah melunjak gitu loh, tambah malah gak semakin mendengarkan gitu loh anak-anak kalau dimarahi. Jadi ya udah biar wes tak anggap kayak anak saya sendiri, ya wes didengerin iya gak didengerin, yang penting saya berusaha komunikasi yang enak lah sama mereka gitu. Kalau menurut jenengan, dalam pribadi jenengan mampu untuk apa? Maksudnya apa yang jenengan mampu lakukan untuk melakukan atau mengatasi tanda kutipnya ngelamanya anak-anak? Kemampuan apa yang paling jenengan miliki untuk sementara saat ini? Saya sih cuma gak bisa kayak membentak gitu, saya nggak bisa memang Pak. Dasarnya saya seperti itu, nggak bisa kayak membentak, nggak bisa. Ya itu tadi cuma ngasih tahu, saya kan tahu arahnya anak-anak mau ngelama apa enggak, ya saya ingatkan gitu. Sementara yang saya bisa seperti itu, ya saya ingatkan, kamu kalau ngomong sama orang tua gak boleh seperti itu Le, itu namanya ngelama, itu namanya berani sama orang tua apalagi guru. Nah saya pernah ngomong gitu ke salah satu anak gitu, ya mereka waktu saya bilang gitu ya mereka kayak dek gitu loh, cuman ya besoknya diulang lagi gitu. Oke, namanya anak-anak gitu Bu ya. Tapi gaya penyampaian itu memang berbeda-beda Bu. Cuman apa yang sudah jenengan lakukan itu menurut saya udah luar biasa, karena berpihak pada anak gitu loh. Berpihak pada anak maksudnya tidak memiliki emosional yang berlebih pada anak, walaupun seperti itu karena ngempet sebenarnya itu. Oh ngempet ya? Ngempet, jadi mungkin perlu kalau ngempet, kalau emosi gitu pada anak apa lebih baik Bu gitu? Apa lebih baik hasilnya nanti kalau emosi pada anak gitu? Ya, mungkin saya coba itu ya Pak ya, soalnya saya sendiri Pak nggak bisa kayak emosi meluap-luap, gak meluap-luap sih, maksudnya kayak marah sama anak nggak bisa saya Pak, memang dasarnya ya gimana ya itu. Oke. Lebih ke menasehati, kalau mau marah gitu saya nggak bisa. Cuma ngempet ya? Iya, saya ngempet. Mungkin ini Bu, ada kadangan ini loh, kayak hubungan emosional walaupun tidak kelihatan gitu ya, dari sisi gestur gitu, terus dari sisi face, dari sisi apalagi ya, intonasi berbicara, mungkin kadang terasa sih Bu, kadang cuman dengan modal jenengan yang pengennya itu apa ya, jenengan kan nggak bisa marah secara frontal gitu kan, nggak bisa marah-marah yang tak kan nggak gitu kan, cuma
menahan gitu kan. Nah, Ya. Jangan juga tahu kalau marah hasilnya nggak baik gitu kan. Ya mungkin apa itu bisa juga itu. Nggak pengen nyoba kayak gitu dulu. Pengen Pak, tapi itu tadi ya saya mau coba seperti itu. Tapi ya namanya kebiasaan ya Pak ya, kan susah mau marah. Saya gak biasa marah, walaupun sama anak saya sendiri saya gak biasa marah. Makanya ya itu tadi saya susah kayak mau marah sama anak itu susah. Apa masalah saya di sana ya Pak ya? Susah marah sama anak. Tapi punya kemampuan itu jenengan ya kan, jenengan yakin di situ ya kan, yakin untuk apa Pengen ya, melakukan itu iya sebenarnya. iya betul. Cuma karena waktunya ini kadang dilakukan kadang tidak, kadang dilakukan kadang tidak, hasilnya tidak berdampak atau kurang kelihatan dampaknya gitu ya. Atau setelah tahu kemampuan jenengan ini ada rencana kedepannya apa jenengan? Ya setelah omong sama sampean saya kok langsung mikir ya Pak ya, apa saya nyoba kalau saya sedang emosi atau marah saya luapkan saja apa gitu ya Pak ya, apa nggak berdampak apa gitu Pak. Saya masih takut Pak kayak gitu tuh. Ada. Soalnya saya lihat Pak Kuntur kalau ke anak-anak kalau ada yang salah bukan marah tapi lebih ke ngasih ini loh Pak. Saya kalau lihat kayak Pak Kuntur itu wajahnya itu loh Pak tegas gitu loh, nunjukkan kalau saya agak suka sikap kamu seperti itu, tegas, dan anak-anak langsung tahu gitu loh. Saya pengen kayak gitu kok susah gitu loh Pak. Bawaannya kelihatannya sabar, ibu ini sabar walaupun disalahi tetap sabar. Malah disepelekan. Iya, ya malah disepelekan. Kadang ini ya Bu, kadang apa namanya tertutup itu tadi emosi. Kadang kan nggak nyambung antara benar-benar yang ada dalam hati itu, nggak nyambung dengan kadang cuman yang saya rasakan. Nah kalau misalkan jenengan ada keinginan untuk mencoba apa yang disampaikan barusan, ya nggak apa-apa dicoba. Ya itu yang jenengan anggap mampu dalam diri jenengan untuk berkomunikasi yang nyaman dengan anak, itu bagus sudah. Malah nanti kalau marah-marah, misalkan kalau marah-marah malah jenengan tadi yang bilang sendiri bahwa marah-marah itu hasilnya nggak baik ya kan. Nah yang sudah jadi apa yang ada di dalam pemikiran jenengan itu luar biasa, jarang orang yang ada kayak gitu, dan itu kemampuan jenengan. Lakukan, lanjut terus aja, lakukan aja. Iya, lakukan aja. Jenengan sudah bisa menyimpulkan bahwa marah-marah hasilnya nggak efektif, percuma marah-marah. Dan keinginan jenengan selama ini atau budaya jenengan selama ini yaitu menghadapi anak-anak dengan sabar, dengan tidak marah, cuman di dalam hati ngempet. Nah mungkin betul yang jenengan sampaikan, permasalahannya ada di titik itu mungkin. Tapi kalau jenengan ingin mengatasi itu tadi, ngempetnya itu tadi dihilangkan, nah itu mungkin bisa berdampak. Mungkin Bu, nah di situ. Nah ini ada rencana ke depan jenengan setelah tahu seperti ini, apa yang akan jenengan lakukan? Ya itu, saya langsung punya gambaran ini Pak. Kalau kalau ada kejadian seperti itu lagi, yaitu saya mau langsung mengutarakan apa yang saya pikirkan gitu pada saat itu juga. Maksudnya kalau saya mau bukan marah sih Pak, lebih ke ya itu tadi gestur saya gak saya empet-empet gitu itu loh Pak. Ya kalau saya mau meluruskan anak-anak, ya udah saya harus berani meluruskan anak-anak. Selama ini kan kadang saya bilang, kadang kan saya ngerasa kayak apa ya wes salah, arek salah, tapi aku gak dirungokno, ya wes lah bener wes. Selama ini kan saya gitu kan Pak. Ya saya coba. Kalau ada ini Bu, kalau jenengan melihat dalam filosofi itu ya, melihat air di mangkok itu,
jenengan lebih bisa melihat wajah jenengan ketika air itu tenang atau ketika air itu disentuh dan dalam keadaan bergerak atau goyang tidak tenang. Tenang. Pada saat air itu dalam kondisi tenang ya, jenengan bisa melihat wajah jenengan dengan jelas ya, atau melihat apa yang ada di atas air itu dengan jelas gitu ya. Nah itu mungkin kayak gitu, mungkin jadi dengan ketenangan itu nanti juga akan membawa dampak jelas apa yang jenengan sampaikan nantinya, mungkin kayak gitu juga. Luar biasa. Gimana Bu? Masuk Pak. Ada strategi lagi? Ada strategi lagi yang akan dilakukan ke depan setelah pembicaraan terakhir barusan? Ya sementara saya mau memberanikan diri dulu Pak. Maksudnya maksudnya lebih tegas lagi ke anak-anak gitu Pak, biar bukan biar sih, maksudnya ya biar saya itu lebih didengarkan sama anak-anak. Nah saya juga sebenarnya juga ada menyepelekan anak-anak juga sih Pak. Saya juga ada pikiran alah kudu anak-anakku tak kandani sik pancet yo wes. Saya pernah punya pikiran pernah seperti kayak itu. Gitu ya, pernah iya. Alhamdulillah kalau jenengan bisa melakukan refleksi terhadap diri jenengan sendiri, akhirnya kan bisa oh mungkin ini ya yang dirasakan anak-anak juga, alah tutu ibuku aja gitu, mungkin kayak gitu, berbalik gitu ya. Mungkin dengan itu tadi, ketenangan jenengan, kemampuan jenengan menenangkan diri, itu akan berdampak juga nantinya ke anak-anak bawaannya gitu. Terima kasih banyak loh Pak. Saya Oke, banyak sama-sama ya. Kalau nggak cerita sama Pak Guntur ini, saya tiap hari paling ngempet terus ya Pak ya, nggak bisa. Ya sama-sama, itu kemampuan jenengan dan let's go gitu loh, lakukan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ada saya lagi? ganggu. Enggak ganggu. Sementara itu aja Mas. Oke. Masalah yang sangat rumit bagi saya sementara itu. Masalah itu. Baik, oke. Terima kasih sama-sama.